Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari Working Group 6, perancangan pabrik kimia, akan menjelaskan terkait proses produksi dari perancangan pabrik titanium dioxide. Selamat mendengarkan. Baik, kita akan masuk ke dalam alur proses dari produksi titanium dioxide, di mana proses pertama adalah penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Bahan baku utama yaitu biji titanium dan asam sulfat pekat disimpan di dalam gudang bahan baku, kemudian akan dikirim menuju digestion reactor menggunakan conveyor atau screw feeder. Kemudian proses kedua adalah digestion process atau pelarutan biji, di mana biji titanium akan direaksikan dengan asam sulfat pekat di reaktor dengan temperatur 110-130 derajat Celcius dengan tekanan atmosferik, fasanya slurry, reaksinya eksotermis dengan fluida adalah H2SO4. Hasil dari proses ini adalah larutan titanium oksisulfat atau TiOSO4 4 kali, kemudian ada larutan besi sulfat, dan juga ada impurity logam lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk melarutkan titanium dari mineral ke bentuk larutan. Kemudian tahap ketiga adalah clarification atau settling, di mana larutan hasil digestion akan dialirkan menuju clarifier, di mana yang fungsinya untuk mengendapkan partikel kasar dan memisahkan lumpur dan impurity yang berat. Output dari clarifier adalah overflow menuju ke proses purifikasi, dan underflow atau sludge itu untuk penanganan limbah. Lanjut, tahap keempat adalah hydrolysis proses, di mana larutan TiOSO4 akan dipanaskan dan direaksikan dengan air, di mana kondisi operasi pada proses ini pada temperaturnya 80-95 derajat Celcius, tekanan atmosferik dengan reaksi berupa presipitasi dengan pH yang sangat asam. Pada proses ini terbentuk slurry metatinatat yang tujuannya adalah untuk membentuk prekursor TiO2. Kemudian tahap kelima adalah filtrasi berupa membran press, di mana filtrasi akan dilakukan pada membran press, yang fungsinya adalah untuk mengurangi kadar air dan menghasilkan cake metatinatat. Dengan output adalah metatinatat cake yang kemudian akan menjadi umpan di rotary kiln. Untuk membran press ini pada tekanan 5-15 bar dengan moisture cake adalah 20-35%. Selanjutnya akan masuk ke tahap kalsinasi yang merupakan tahap utama dalam proses pembentukan titanium dioxide, di mana di sini cake metal titanat akan masuk ke rotary kiln yang beroperasi pada temperatur 800 hingga 1000 derajat Celcius yang memiliki resident type 30 hingga 120 menit. Rotary kiln akan beroperasi dengan rotasi 0,5 hingga 3 rpm, di mana panasnya sendiri bakal diperoleh dari burner yang memiliki temperatur flame 1000 hingga 1400 derajat Celcius. Fuelnya sendiri berasal dari natural gas dan fuel oil. Di rotary kiln akan terjadi proses drying, dehidrolisasi, crystal transformation, dan kalsinasi. Untuk reaksi utamanya yaitu TiOH2 dipanaskan menjadi TiO2 dalam fase anatase ditambah H2O. Di sini produk TiO2 panas akan keluar dari kiln menuju water cooling kiln, di mana di sini TiO2 pada suhu 700 hingga 900 derajat Celcius akan didinginkan hingga suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Di sini TiO2 final product akan diproses menuju milling, finishing, dan packaging. Selama proses pendinginan, air pendingin tidak akan kontak langsung dengan produk. Namun, apabila terjadi kebocoran, sistem pendingin akan terbuka spray, sehingga akan terbentuk uap air yang membawa debu TiO2. Uap air dan udara dari saluran ventilasi cooling kiln ini akan dihisap menuju secondary scrubber untuk menangkap debu TiO2 yang terlepas, mengumpulkan uap air, dan mencegah emisi debu ke lingkungan. Kemudian produk TiO2 akan disimpan. Di sini pabrik akan didesain dengan recovery gas buang, di mana gas panas dari kiln akan dialirkan ke vacuum separator yang beroperasi pada suhu 300 hingga 500 derajat Celcius dengan fase gas solid. Fungsinya untuk memisahkan debu TiO2 dari gas. Gas kemudian akan masuk ke heat exchanger, di mana hot side berupa exhaust gas dan cold side berupa combustion air. Tujuannya yaitu memanaskan dan udara pembakaran
memanfaatkan panas gas buang, di mana di sini udara panas akan dikirim kembali ke burner. Keuntungannya akan meningkatkan efisiensi thermal dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Di sini final product pada produk akhir TiO2 akan disimpan di gudang produk, dikemas dan didistribusikan. Untuk aplikasinya, TiO2 akan diaplikasikan sebagai bahan utama dalam pembuatan cat, plastik, tinta, kosmetik, dan kertas. Sekian video penjelasan terkait perancangan pabrik titanium dioxide dari working group 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.